Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Nur Latifah dari jurusan Hukum Tata Negara. Pada video kali ini, saya akan membuat video sebagai reaksi tugas untuk UAS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Topik yang saya ambil adalah konflik agraria dan analisis saya didasarkan pada materi-materi yang telah kita bahas setelah UTS. Kali ini, saya akan membahas konflik agraria di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kalla atau Jokowi JK pada tahun 2014 hingga 2018. Di sini, kita akan merespon video dari channel Kumparan, lalu saya akan membagikan reaksi, analisis, dan juga pendapat pribadi. Yuk, langsung saja kita mulai. Di sini, video yang menjadi sumber reaksi saya berjudul Konflik Agraria Bara yang Tak Kunjung Padam dari channel Kumparan. Di video ini, menyoroti sengketa lahan antara masyarakat atau petani dengan perusahaan atau pemerintah, khususnya pada periode 2014 sampai 2018. Penyebab utama konflik adalah tumpang tindih kepemilikan tanah, minimnya sosialisasi kebijakan, dan juga kriminalisasi petani yang mempertahankan hak mereka. Selama periode ini, tercatat ratusan konflik agraria dengan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menampilkan cuplikan video yang saya ambil sebagai referensi untuk tugas kali ini. Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, dan segudang konflik agraria lainnya masih terus terjadi sepanjang tahun di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga reformasi, berbagai persoalan tersebut tak kunjung menemukan jalan keluar bersama. Meski rezim berganti, konflik tanah dan lahan masih berulang hingga kini, di era Jokowi JK. Kebijakan reforma agraria menghadapi banyak tantangan, tak pernah jadi prioritas program hingga adanya tumpang tindih kebijakan. Masih saja, kebijakan reforma agraria belum sepenuhnya menyentuh hingga ke akar rumput. Di Ambal, Kebumen, Jawa Tengah, warga harus berhadapan-hadapan dengan militer karena tanah mereka diklaim milik TNI AD. Ada klaim sepihak dari TNI Angkatan Darat seperti itu. Jadi TNI Angkatan Darat mengklaim 300 meter dari bibir pantai adalah milik TNI AD. Nah, setelah itu adanya klaim dari TNI AD bikin pagar beton itu untuk membatasi antara lahan yang diklaim TNI dengan masyarakat. Menurut warga, awalnya tanah tersebut memang sempat dipinjam untuk latihan militer di tahun 80-an. Namun kemudian tanah itu diklaim sebagai milik TNI AD, dan kini malah menjadi lahan tambang pasir besi. Hal tersebut berbenturan dengan keyakinan warga pada sistem pembagian tanah kultural tahun 1830, di mana warga menerima sertifikat yang disebut letter C atau girik sebagai bukti kepemilikan lahan. Kalau saya punya tanah ini, saya punya sertifikat ya nggak boleh diminta sama TNI. Kalau diminta saya ya nanti nggak ada penghasilannya. Lain lagi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Warga dari Pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi dari pemerintah menerima kenyataan pahit. Lahan yang dijanjikan untuk mereka garap malah bersengketa. Mereka terpaksa berhadapan dengan perusahaan sawit di sana dan juga warga lokal yang telah lebih dulu menempati lahan tersebut. Nah, saya atau kami sudah mengadu kemana-mana, sudah hearing di mana-mana di Sulawesi Tenggara ini, bahkan sudah lebih dari 60 kali. Akan tetapi hasilnya nol, tidak ada tanggapan apapun, tidak ada solusi apapun. Saya dan kami ini mengadu kepada pemerintah Republik Indonesia yang di bawah pimpinan Bapak Jokowi, mohon kiranya sesegera mungkin distribusikan hak warga transmigrasi seutuh dan seluruhnya plus sertifikat. Organisasi non-pemerintah yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat, sepanjang tahun 2018, konflik agraria terjadi di sejumlah sektor. Sekitar 410 konflik dengan luasan wilayah lebih dari 800.000 hektar dan melibatkan 87.568 kepala keluarga terjadi di berbagai provinsi di Indonesia. 144 konflik di sektor perkebunan, 137 konflik di sektor properti, 16 konflik di sektor infrastruktur,
53 konflik di sektor pertanian, 19 konflik di sektor kehutanan, 12 konflik di sektor pesisir kelautan, dan 29 konflik di sektor pertambangan. Jika diakumulasi, sepanjang 4 tahun pemerintahan Jokowi JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. September 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Tujuannya antara lain untuk mengurangi ketimpangan dan penguasaan pemilikan tanah. Namun selain mendapat apresiasi, Perpres tersebut juga mendapat kritik. Ya memang konsep ideal dari reforma agraria itu adalah penataan struktur penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah menjadi lebih berkeadilan. Karena sejak awal landasan dasar kenapa reforma agraria ini sangat penting dijalankan satu negara karena ketimpangan struktur agraria yang sangat kronis. Sayangnya memang dalam implementasi 4 tahun ini, pemerintahan Jokowi JK lebih banyak memprioritaskan proses pensertifikatan tanah tanpa melakukan penataan ulang struktur agraria terlebih dahulu. Sehingga yang kita khawatirkan adalah tanpa ada penataan ulang, maka tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu akan lebih mudah masuk ke dalam jebakan pasar tanah. Ya, dari tanah-tanah yang dimiliki masyarakat ini pada umumnya belum bersertifikat dan ini tentunya akan menghambat masyarakat di dalam mengakses permodalan karena tidak ada pengakuan hak tadi ya dalam bentuk sertifikat. Harapannya dengan pemberian sertifikat, memberikan pengakuan hak tanah kepada para pemilik lahan, ini akan lebih memudahkan mereka untuk mengakses permodalan usaha. Namun demikian juga yang perlu kita perhatikan bahwa permasalahan lahan ini tidak hanya masalah lahan garapan, artinya tidak hanya di kelompok petani, tapi kita tahu juga bahwa selama ini banyak kelompok miskin perkotaan. Dan tentunya kita juga harus lebih adil di dalam penyediaan tanah objek reforma agraria. Setelah melihat video tadi, ada beberapa hal penting yang bisa dianalisis. Yang pertama, konflik banyak disebabkan oleh tumpang tindih kepemilikan lahan. Lahan yang digarap masyarakat secara turun-temurun sering diklaim oleh perusahaan atau pemerintah melalui izin baru yang menimbulkan ketegangan dan sengketa hukum. Yang kedua, wilayah terdampak konflik secara konkret disebutkan di dalam video. Yang pertama, ada Kalimantan Tengah dan juga Sulawesi Tenggara, mana sengketa antara masyarakat dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, terdapat di Riau, yaitu konflik antara petani lokal dengan perusahaan perkebunan dan juga kehutanan. Yang ketiga, Jawa Tengah, khususnya daerah Urut Sewu di Kebumen, di mana petani kehilangan akses ke lahan pesisir yang digarap secara turun-temurun. Dan yang terakhir, ada Sumatera Selatan, yaitu sengketa lahan dengan perusahaan tambang. Di wilayah ini, masyarakat kehilangan akses ke lahan, terjadi demonstrasi, dan proses hukum berjalan lambat. Beberapa petani yang mempertahankan haknya bahkan menghadapi kriminalisasi. Di video ini juga menyebutkan data kuantitatif konflik agraria selama periode 2014 hingga 2018 tercatat sekitar 410 konflik agraria. Dampaknya termasuk puluhan warga meninggal, ratusan dianiaya, dan ribuan masyarakat terdampak secara sosial dan ekonomi. Sektor yang paling banyak terlibat adalah perkebunan, hutan, pesisir, dan juga tambang. Dampak sosial ekonomi sangat terlihat jelas. Masyarakat kehilangan mata pencaharian, ketidakpastian hidup meningkat bagi keluarga, dan rasa frustasi serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi hukum menjadi nyata. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik melalui beberapa langkah seperti sertifikasi tanah, mediasi, dan redistribusi lahan. Namun, tantangan tetap besar karena proses yang panjang, kepentingan ekonomi dan perusahaan, dan regulasi yang tumpang tindih. Dari perspektif kuliah, hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan prosedural dan distributif dalam hukum agraria masih sulit diterapkan tanpa keterlibatan semua pihak, transparansi, dan pendekatan yang komprehensif. Menurut saya, konflik agraria bukan hanya masalah hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi. Solusi efektif harus melibatkan semua pihak, yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan penghormatan terhadap dokumen hak masyarakat adalah kunci untuk mengurangi konflik. Pendapat saya ini saya sampaikan secara netral tanpa menyerang pihak manapun. Video ini sangat relevan karena menunjukkan penerapan hukum agraria, perlindungan hak masyarakat, serta mekanisme penyelesaian
sengketa di lapangan. Kasus nyata ini membantu kita untuk memahami teori hukum agraria secara langsung, bukan hanya di buku ataupun di kelas. Pelajaran kita sebagai masyarakat yaitu pahami hak atas tanah dan dokumentasinya, terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa, dan dukung transparansi serta keadilan sosial agar konflik agraria tidak merugikan masyarakat. Video ini mengingatkan bahwa keadilan sosial harus terasa nyata, bukan sekedar teori. Kesimpulannya, konflik agraria di Indonesia, khususnya di era Jokowi JK, adalah masalah serius dan struktural. Sengketa lahan bukan sekedar soal kepemilikan, tetapi menyangkut kehidupan, keadilan, dan juga hak asasi manusia. Semoga kita bisa lebih peduli lagi, kritis, dan mendukung penyelesaian konflik secara adil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian peduli pada isu agraria dan keadilan sosial. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.